Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang media pendidikan Islam. Bersama saya, Jasmine Salsabila Syifa Azahra. Saya Nabila Siswiyadihuma. Jadi, di video ini kami akan lebih membahas tentang media pendidikan Islam. Baik Kak Nabila. Nah, jadi dalam dunia pendidikan otomatis kita banyak menggunakan media. Jadi Kak Nabila ini akan menjelaskan lebih detail tentang media pendidikan Islam. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan buat Kak Nabila. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa sih media pendidikan Islam itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kata media dulu. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar. Menurut Association for Education and Communication Technology, media adalah segala bentuk yang diprogramkan untuk suatu proses penyaluran informasi. Media merupakan benda yang dimanipulasikan, dilihat, didengar, dan dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar, mengajar, dan mempengaruhi efektivitas program instruksional. Wah, jadi dengan adanya media, sistem pembelajaran kita jadi lebih mudah ya Kak Nabila? Benar sekali. Hebat. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya, saya Nabila Sislia sebagai pemateri akan menunjukkan beberapa macam media pendidikan Islam yang ada di kampus IAIN Manado. Silakan menyimak. Oke, seperti yang kita ketahui, media pendidikan Islam ada dua macam, yaitu pertama, media pendidikan perbuatan pendidik atau biasa disebut software atau imaterial, dan benda-benda sebagai alat bantu atau biasa disebut hardware atau material. Langsung saja, yang pertama, media pendidikan audio. Media pendidikan audio yaitu hanya dapat didengar berupa beberapa suara dari berbagai alat penyampai suara, baik suara manusia maupun bukan manusia. Berikut contohnya, yaitu seperti yang ada pada video ini, penyampaian materi dari manusia tanpa alat di dalam kelas, dan kita mendengar langsung penjelasan dari dosen. Nah, yang kedua ini, yaitu kita memperoleh materi dengan cara mendengar menggunakan alat dari lab bahasa yang ada di IAIN Manado. Dengan menggunakan alat ini, atau biasa disebut dengan headphone, para mahasiswa mendapat kemudahan dalam proses belajar pada salah satu macam media, yaitu media pendidikan audio. Dengan cara metode ini, mahasiswa dapat lebih fokus mendengarkan pelajaran seperti pada mata kuliah istimewa yang ada pada prodi kami. Berikut yang kedua, yaitu media pendidikan visual yang dapat kita temukan atau kita temui di perpustakaan IAIN Manado. Media pendidikan visual yaitu seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat tersebut. Pada media pendidikan visual terbagi beberapa kategori, di antaranya: pertama, media yang tidak diproyeksikan, contohnya bahan bacaan atau bahan cetakan yang tersedia di perpustakaan IAIN Manado, seperti berbagai macam kitab-kitab bahasa Arab, buku-buku agama, serta buku umum lainnya, seperti koran, majalah, dan lain-lain, yang bertujuan untuk memperdalam bacaan agama, bahasa, dan literasi membaca pada anak muda atau mahasiswa. Kedua, media yang diproyeksikan. Contohnya, proyektor. Proyektor adalah perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Seperti yang ada di video ini, kami menampilkan video dengan cara memproyeksikan video tersebut ke layar. Dan yang terakhir, media pendidikan berbasis teknologi. Penggunaan teknologi pada masa sekarang atau modern tentunya mempunyai perbedaan dalam wujudnya dan sangat maju dan bervariatif, seperti penggunaan komputer dan laptop yang dilakukan mahasiswa untuk mengerjakan tugas dan lain-lain.
Jadi setelah kita mendengarkan beberapa penjelasan tadi dari Kak Nabila tentang media pendidikan Islam, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Jadi Kak Nabila, bagaimana dengan media pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Nabila tadi? Baik, mungkin beberapa saja yang saya akan menjelaskan tentang media pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, karena yang lainnya sudah dijelaskan di awal tadi. Untuk media pendidikan audio, yaitu kita seperti mendengar rekaman suara, seperti ceramah, pembacaan Al-Quran, dan ada pula dalil yang berhubungan dengan suara sebagai sumber penyampaian pesan, seperti surat Al-Isra ayat 17. Namun kemudian, media pendidikan visual seperti gambar, video, atau presentasi yang sering disebutkan tentang keindahan atau alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah. Ada dalil juga yang membahas tentang tanda kebesaran Allah seperti Al-Baqarah ayat 31. Dan yang terakhir ada media pendidikan yang bukan benda seperti keteladanan, perintah atau larangan, ganjaran atau hukuman. Keteladanan seperti kita mengetahui uswah al-hasanah yang dapat membimbing manusia ke arah kebenaran. Dalam hal ini Rasulullah juga memberikan teladan yang baik kepada umatnya. Firman Allah dalam Al-Ahzab ayat 21. Perintah atau larangan, tiap-tiap perintah atau peraturan dalam pendidikan mengandung norma-norma kesusilaan yang berada dalam dalil Al-Quran tentang perintah atau anjuran dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dan terakhir, ganjaran atau hukuman. Ciri-ciri hukuman dalam perspektif pendidikan Islam yakni hukuman diberikan untuk memperoleh perbaikan dan pengarahan, terus memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya sebelum dipikul, dan terakhir pendidik harus tegas dalam melaksanakan hukuman. Artinya apabila sikap keras pendidik telah dianggap perlu, maka harus dilaksanakan dari sikap lunak dan kasih sayang. Baik, jadi seperti itu penjelasan yang jelas dari Kak Nabila ya. Nah, teman-teman, mungkin ini adalah beberapa contoh dari media pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, seperti rekaman suara, ceramah, atau pembacaan Al-Quran, yang dapat membantu dalam menyampaikan pesan-pesan pendidikan dengan suara yang jelas dan mengena. Jadi tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari media pendidikan Islam. Nah, terus nih Kak Nabila, apa saja sih manfaat dan pengaruh media pendidikan itu? Banyak manfaat dan pengaruh yang diperoleh dari menggunakan media pendidikan, tapi saya hanya menjelaskan sebagiannya saja. Di antaranya, yang pertama, bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa untuk menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik. Yang kedua, metode mengajar akan lebih bervariasi. Tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak cepat bosan dan guru tidak kehabisan tenaga dalam memberikan materi pelajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan keterangan guru, tetapi juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan dan lain-lain. Yang keempat, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kelima, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. Dan terakhir, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera seperti terlalu besar, terlalu kecil, gerak terlalu lambat, gerak terlalu cepat, peristiwa masa lalu, kompleks, dan konsep yang terlalu luas. Wah, jadi dengan adanya media ini ya Kak Nabila, anak tidak mudah bosan untuk menerima pendidikan ya. Baik Kak Nabila, jadi dari topik yang dibahas tadi, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu
Media pendidikan Islam adalah semua aktivitas yang terkait dengan materi pendidikan agama Islam yang dapat berupa alat atau teknik. Media pendidikan Islam berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan seperti penggunaan media dalam proses belajar mengajar, hubungan antara metode mengajar dengan media pendidikan, serta nilai dan manfaat media pendidikan. Dasar penggunaan media dalam pendidikan Islam antara lain dasar religius, dasar psikologis, dan dasar teknologis. Media pendidikan Islam meliputi dua macam, yaitu tindakan pendidik atau imaterial dan benda-benda sebagai alat bantu, perangkat keras atau bahan. Contoh media pendidikan Islam yang dapat digunakan dalam pendidikan Islam yang dapat digunakan termasuk audio education media yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan penggunaan media pendidikan sebagai sarana penyampaian materi pendidikan agama. Gitu kesimpulannya. Jadi dari topik yang dibahas tadi kami jadi tahu media pendidikan Islam itu apa ya Kak. Baik, cukup sampai di sini materi kelompok kami pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Ya, jadi tadi kita telah menjelaskan